membahas One Punch Man chapter 179, Saitama Tatsumaki full tempur. Akhirnya bagi para pembaca One Punch Man versi Yusuke Murata yang tidak membaca versi One Sensei seperti saya, harapan kita akan pertarungan Tatsumaki melawan Saitama terwujud di sini. Tapi mungkin pembahasan di chapter ini tuh tidak terlalu banyak ya, karena emang isinya tuh gelut semua. Tapi tetap aja aku akan membahasnya dari awal. Cover dari chapter ini adalah Tatsumaki dengan wajah galaknya, dan hey Anda, para fans Tatsumaki, santai aja lihat cover kayak gini. Dan jika Anda adalah seorang lolicon, sadar diri Anda wahai saudagarku. Kalau saya mah tim Fubuki. Jos Fubuki mah. Chapter kali ini berjudul Para Saksi. Cerita dibuka dengan keramaian kota yang mana kita diperlihatkan sebuah mobil dengan keluarga kecil di dalamnya. Mereka ingin menuju ke gedung apartemen para pahlawan untuk pindah ke rumah ke sana. Si ibu ini sangat penasaran dengan tempat barunya karena dia ini akhirnya merasa bisa tenang dari ancaman monster yang akhir-akhir ini datang. Dan si bapak ini yang wajahnya agak familiar ya. Aku lupa ini tokoh lama di One Punch Man atau tokoh figuran atau tokoh di manga lain, aku nggak tahu nih. Wajahnya kayak pernah lihat gitu. Coba kalian komen kalau tahu ya. Si bapak ini lalu berkata, akhir-akhir ini monster lebih sering muncul. Jadi pinjaman jangka waktu 35 tahun bukanlah hal yang mahal jika dibandingkan dengan keselamatan kita. Jadi mereka kayak beli KPR perumahan secara kredit gitu kali ya. Dan ternyata si anak ini yang malah sangat bersemangat di sini. Aku ingin secepatnya bertemu dengan para pahlawan. Pahlawan profesional juga tinggal di sana kan. Setelah gedung apartemen para pahlawan ini mulai terlihat dari kejauhan, tiba-tiba ada sesuatu di langit yang datang dengan sangat cepat. Yang ternyata itu adalah Tatsumaki dan Saitama. Mereka langsung menghantam tanah dengan sangat keras. Mereka berdua terpental berkali-kali dan Saitama masih saja memeluk Tatsumaki. Tatsumaki langsung marah di sini. Sampai kapan kau ingin memelukku, dasar mesum? Saitama merasa tersinggung dikatain seperti ini. Tiba-tiba mereka berhenti di udara karena kekuatan Tatsumaki. Dan Saitama pun langsung berputar-putar dengan sangat cepat, bertambah cepat dan semakin cepat. Saitama ternyata diputar-putar oleh Tatsumaki lalu dibanting ke tanah dengan sangat keras. Tapi tetap saja Saitama itu masih memegang tangannya Tatsumaki. Tatsumaki di sini lucunya itu marah tapi agak blushing gitu ya. Kenapa kau tidak mau lepaskan tanganku? Kau menyukaiku ya? Ya elah, tanyanya langsung gitu loh. Saitama dengan santai menjawab, kau ini bodoh ya. Aku melakukannya karena tidak mau kau lari dan menghancurkan bangunan lagi. Dikatain mau lari, Tatsumaki langsung murka. Lari? Kau gila ya? Untuk apa aku melarikan diri dari orang yang lebih lemah dariku, hah? Saitama malah memandang Tatsumaki dengan sinis dan langsung melepaskan tangan Tatsumaki. Tatsumaki mulai agak tenang dengan berkata, aku akui kau lumayan kuat. Tatsumaki lalu menjulurkan tangan dan jarinya ke depan muka Saitama. Kalau begitu, jika aku menambah sedikit kekuatanku, kau mungkin tidak akan mati. Dan duar, Saitama disentil sampai terpental. Gokil, jurusnya sepele banget. Setelah terpental, Saitama langsung bisa berdiri. Tapi Saitama terkejut melihat batu-batu yang ada di depannya tiba-tiba melayang dengan sendirinya. Ternyata ini adalah efek dari kekuatannya Tatsumaki. Tatsumaki langsung memutarkan batu-batu itu dan membuat angin tornado yang sangat besar. Bukannya takut, Saitama malah, sepertinya ini akan menyenangkan. Anjir, malah seneng dia. Lalu kita dibawa ke bawah tanah tempat penjahat dari suku Yomi ini masih ditahan di dalam batunya Tatsumaki. Di sini terlihat para pahlawan itu sudah mulai datang. Tapi tiba-tiba batu ini hancur dan memperlihatkan sebuah lubang yang ada di lantai. Ternyata pria misterius dan anak buahnya itu berhasil kabur. Setelah itu dari parkiran basement ada mobil yang menerobos petugas keamanan dan keluar dari gedung apartemen para pahlawan ini. Yang ternyata mobil itu berisi 2 orang dari suku Yomi yang kabur. Si anak buah ini lalu bertanya, Anda baik-baik saja Tuan Apollo? Wih, namanya ternyata Apollo guys. Di sini mereka terlihat terluka cukup parah ya, dan si Apollo ini seperti menyuntikkan sesuatu di lehernya. Apaan nih? Mereka pun lalu melihat tornadonya Tatsumaki dan Apollo berkata, Tatsumaki, tunggu saja. Selanjutnya, aku pasti akan mengalahkanmu. Anjir men, ini artnya bagus banget. Close up wajahnya itu detailnya mantep lah. Dan mereka pun berhasil kabur. Kita lalu melihat Saitama lagi yang sedang menatap tornado bebatuan raksasa di depannya ini. Tapi tiba-tiba ada bongkahan batu besar datang pada Saitama dengan sangat cepat. Tapi seperti biasa, Saitama cuma nampar tangannya gini doang. Putaran dari tornado ini pun semakin kencang dan bebatuannya terlempar dengan semakin brutal. Ternyata markas pusat menyadari pertarungan ini, tapi
Tapi mereka menyangka ini adalah perbuatan monster. Di saat yang sama, sayangnya mereka tidak punya pahlawan yang cukup untuk dikirim ke medan pertempuran. Padahal perkiraannya bencana tingkat selevel ini memerlukan kelas S. Tapi sayangnya tidak ada pahlawan yang bisa dihubungi, termasuk Metal Knight. Terus mobil yang berisi keluarga tadi itu muncul di sini. Mereka berjalan melewati pertarungan yang gila banget ini, dan mereka dihujani batu yang berjatuhan. Si anak ini malah terlihat sangat senang. Hebat, apa itu? Tapi si ibunya malah panik. Ini bahaya, benda itu semakin mendekat kemari. Si anak kecil ini lalu menggunakan teropongnya dan dia melihat ternyata Tatsumaki lah yang melakukan semua hal ini. Wow, itu pahlawan tingkat S Tatsumaki. Dia sedang bertarung melawan sesuatu. Dan panel yang bagus banget muncul, guys. Si anak berkata Tatsumaki melawan sesuatu. Dia nggak tahu sesuatu itu apa. Dan ternyata Saitama itu nggak kelihatan karena ketutupan sama batu. Aduh, udah sampai pahlawan level A, tapi keapasannya yang bikin dia nggak kenotis ini masih aja terjadi ya. Si bapak pun melihat ini langsung sigap. Jika pahlawan kelas S bertarung seperti ini, berarti ada sesuatu yang berbahaya di sana. Kita harus segera pergi. Si anak malah protes. Jangan, kita mendekat saja. Aku ingin mendengar suara Tatsumaki. Aku ini penggemar beratnya. Tiba-tiba dari atas mobil batu besar akan jatuh. Tapi untungnya berhasil dihancurkan oleh Saitama. Saitama di sini mulai kesal nih. Hei, hati-hati dong. Perhatikan sekelilingmu. Itu tadi berbahaya tahu. Tatsumaki merasa diremehkan. Jangan sok suci kau ya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bukannya berhenti, Tatsumaki malah menyerang Saitama lagi. Saitama berkata, dia ini sama sekali tidak bisa diajak bicara ya. Ya, sepertinya aku harus melawannya mumpung tidak ada siapapun dan bangunan apapun di sini sampai dia kehabisan tenaga. Dan di sini Saitama langsung menangkis batu-batu yang datang ke arahnya. Tapi sayangnya tangkisannya itu ada yang membuat salah satu batu menuju ke arah mobil tadi. Saitama dengan sangat cepat berniat menyelamatkan mobil itu. Tapi mobil itu keburu diangkat sama Tatsumaki. Tatsumaki langsung membalas perkataannya Saitama. Itu tadi berbahaya tahu. Perhatikan arah tangkisanmu, dasar botak. Saitama benar-benar mulai hilang kesabarannya. Apa kau bilang cebol? Diejek cebol seperti ini, Tatsumaki sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sudah cukup, aku akan melumatmu hingga jadi pupuk. Hei mobil, cepat pergi dari sini. Keluarga kecil ini benar-benar ketakutan. Dan si bapak bertanya kepada anaknya, kau sudah mendengar suara hebatnya kan? Iya. Anjir kocak. Tatsumaki semakin brutal menyerang Saitama dengan tornado batunya. Yang mana entah kenapa Saitama ini malah menghindari serangan Tatsumaki terus. Tatsumaki langsung agak sombong nih. Hei, ada apa denganmu? Kau ternyata tidak bisa melakukan apapun ya. Menyedihkan. Mana mungkin aku mempercayakan Fubuki pada orang sepertimu. Jadi menjauhlah darinya. Saitama yang bener-bener marah cuma berkata dalam hati, ya ampun, aku pengen cepet-cepet pulang. Dan chapter ini selesai. Gokil. Aduh, gokil. Akhirnya kita bisa melihat pertarungan antara Saitama dan Tatsumaki. Meskipun Saitama nggak terlalu serius ya sebenarnya. Dan aku sebenarnya agak bingung dari chapter ini tuh mau membahas lebih mendetailnya gimana. Karena chapter ini tuh isinya tempur dari awal sampai akhir. Paling selingannya tentang Apollo yang udah lolos tadi. Tapi tetap aja pertarungan ini adalah gong dari chapter ini. Tapi ada fun fact sedikit tentang orang bernama Apollo ini. Apollo ternyata adalah nama dewa dalam mitologi Yunani. Dia adalah dewa musik ramalan, panahan, penyembuhan, dan masa muda. Dengan senjatanya yang menggunakan busur dan anak panah. Tapi aku nggak tahu ya apakah nama dewa ini tuh menjadi referensinya One Sensei untuk membuat karakter ini. Karena kekuatan si Apollo ini pun menurutku ya belum kelihatan jelas dasar kekuatannya itu bagaimana. Kita cuma tahu dia esper gitu. Nah, itu adalah pembahasan chapter 179 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Dan yang membaca One Sensei jangan spoiler di komentar di bawah. Oke?